Mohon maaf sebelumnya. Saya sudah melakukan di dunia ini, durhaka sama orang tua juga melakukan zina. Saya terima aja kalau masuk neraka soalnya Allah gak suka sama perbuatan manusia seperti saya. Di dunia ini gak adil bu ya bagi saya. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang bertanya, mari kenal Allah, Tuhanmu, yang Maha Kasih. Kalau kita hanya menuntut keadilan di dunia, seolah-olah tidak pernah beriman kepada hari akhir. Kalau ada orang hidup di dunia dengan kesusahan, bukan karena Allah tidak adil. Karena di dunia itu singkat, 60, 70, 80, 90, 100 tahun. Bagi orang yang sabar menghadapi kehidupannya, yang capek itu ternyata diganti Allah dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Akan tampak keadilan Allah yang Maha Kasih. Ya, ini kita kan beriman kepada hari akhir. Jadi permasalahan yang bertanya ini adalah kurang kenal Allah. Sehingga berani mengatakan tidak adil di dunia ini. Nah kalau masalah maksiat, jangan katakan Allah tidak adil. Anda memilih maksiat. Jika urusannya zina, bukankah di sana ada wanita yang bisa dinikahi, bisa menikah? Kenapa harus berzina? Ada pilihan kok. Kemudian sudah terjerumus dalam maksiat. Ada pintu maaf kok. Mana tidak adil? Allah Maha Pengampun kalau Anda menyesal. Nah, tapi di saat seorang tidak kenal Allah, maka dia bingung menyesal apaan. Dan jangan putus asa. Putus asa yang tercium daripada pertanyaan Anda itu membahayakan Anda. Lebih dosa daripada dosa yang Anda lakukan. Ingat, putus asa yang tercium dari pertanyaan Anda itu jauh lebih dosa daripada dosa yang Anda lakukan. Maka kami serukan kepada Anda, jangan putus asa. Tuhanmu Allah Maha Pengampun, bergegaslah, berjanjilah untuk tidak mengulangi lagi kemaksiatan yang pernah Anda lakukan. Dan jangan katakan Allah tidak adil, Allah Maha Adil. Dan ingat, apapun yang Allah berlakukan pada kita di dunia, jika itu musibah, maka sesungguhnya karena Allah ingin mengangkat kita nanti di akhirat. Hidup di dunia sangat sementara, sebentar sekali. Baik, jadi kuatkan imanmu, wahai penanya, dan ingat Allah Maha Kasih. Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa. Kehancuran seorang hamba adalah di saat dia putus asa. Putus asa. Tidak yakin. Dan ini kan sebenarnya imannya yang keropos. Tidak yakin kalau Allah Maha Pengampun. Ada dua yang menjadikan hancur orang. Pertama adalah putus asa. Yang satu lagi adalah terlalu berharap berlebihan kepada Allah. Sehingga ngentengin, kan Allah Maha Pengampun. Biarin deh saya dosa-dosa. Maka ini bahaya juga. Sehingga para ulama, kalau engkau ingin sampai kepada Allah, harus ada keseimbangan antara rasa takutmu akan hukuman Allah, dan antara harapanmu kepada pengampunan Allah harus seimbang. Jadi di saat putus asa seperti yang bertanya ini, hendaknya dia banyak membaca tentang Maha Kasihnya Allah. Di saat ada orang ngentengin karena Allah Maha Kasih dan Maha Pengampun, suruh membaca firman dan hadis yang menjelaskan tentang hukuman Allah, biar balik normal. Itu yang harus ada pada diri Anda. Dua kutub ini bahaya sekali. Sehingga dalam para ahli tasawuf mengatakan, ingin sampai kepada Allah, harus dengan menggunakan dua sayap. Yang satu namanya raja, yang satu lagi namanya khauf. Harus ada seimbang. Ada khauf, nggak ada roja, seperti yang bertanya. Ada rasa takut, wah hukuman, tapi nggak ada harapan, putus asa. Berharapan lebih, nggak ada rasa takut, kurang ajar. Putus asa dengan kurang ajar adalah tidak baik semuanya. Yang bertanya, ayo, Anda punya iman, Anda berani bertanya, itu istimewa. Kalau Anda tidak disayang Allah, Anda tidak akan menulis lalu bertanya. Anda bisa menulis karena Allah pilih Anda. Anda menulis pertanyaan, biarpun pertanyaan Anda itu ekstrim ya. Akan tapi Anda menulis, berarti Anda insya Allah setelah ini menjadi orang yang selamat. Dan kebaca juga, sama tim kebaca, banyak pertanyaan yang lainnya nggak kebaca. Pertanyaan Anda kebaca, kemudian kami jawab. Yang menjadikan kami menjawab seperti ini juga Allah. Dan harapan kami adalah bertemu antara niat Anda waktu menulis pertanyaan dan tim di saat memilih pertanyaan tersebut. Kemudian kami menjawab, semuanya insya Allah bertemu dalam ridha Allah. Setelah itu Anda tidak akan putus asa. Anda berhenti dari maksiat, Anda mengharap pengampunan Allah, Anda menjadi orang soleh, dan insya Allah selamat.